Ada kalanya kita sebagai manusia itu suka bernostalgia, suka mengenang masa lalu gitu. Apa yang dulu pernah kita lihat, pernah kita rasakan, tiba-tiba muncul hari ini dan bikin kita kangen gitu ya. Jadi semacam nostalgia lah. Hal ini pun dialami oleh Lamborghini dan para konsumennya. Mereka yang pernah mengalami hidup sebagai remaja atau dewasa di tahun 70-an, 80-an, kemungkinan akan kenal dengan mobil yang satu ini. Bahkan bisa dibilang, mobil ini jadi salah satu poster car alias jajaran mobil keren yang sering dijadikan poster dan ditempel di dinding kamar tidur kita. Lamborghini memutuskan untuk sebenarnya ini bukan melahirkan kembali sih ya. Mau dibilang resto mod juga bukan. Ya, jadi sebenarnya Lamborghini memutuskan untuk memodifikasi Lamborghini Sian yang mana juga adalah hasil modifikasi dari Aventador SVJ untuk menghidupkan kembali si Lamborghini Countach. Yes, Lamborghini Countach, si ikon 70-an dan 80-an di dunia permobilan saat itu. Jadi Lamborghini ingin memperingati 50 tahun kehadiran Countach di dunia. Bisa dibilang si New Countach ini merupakan sebuah homage atau homage, ya gitulah kira-kira. Alias sebuah bentuk penghormatan atau semacam tribute to the original, the OG Countach. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah New Countach ini layak untuk menyandang nama Countach? Sebagaimana yang sempat saya singgung tadi di awal, Lamborghini New Countach ini sebetulnya bukan mobil yang sepenuhnya baru. Secara casing memang baru, tapi sebetulnya untuk lain-lainnya ya nggak sepenuhnya baru. Mungkin kalau mau disamakan dengan gadget, Lamborghini New Countach ini lebih mirip kayak iPhone. Dengan sedikit ubahan-ubahan minor, jadilah iPhone seri baru. Ya walaupun untuk New Countach ini lebih effort lah ya, karena desain eksteriornya kan cukup berubah dari basisnya si Lamborghini Sian dan Lamborghini Aventador SVJ. Sebagai mobil homage atau tribute tentunya kurang sah kalau desainnya nggak terinspirasi dari model aslinya di OG Countach. New Countach ini sendiri didesain dan dibangun dengan sebuah imajinasi perandaian gimana 70s dan 80s Countach akan berevolusi. Makanya beberapa detail desain yang ada di OG Countach kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan prinsip desain yang lebih modern. Secara siluet desain keseluruhan, New Countach juga mengadopsi bentuk wedge yang pipih di bagian depannya terus makin tebal di bagian belakangnya. Kalau dilihat dari sisi depan, lampu yang diadopsi oleh New Countach sebetulnya nggak bisa sepenuhnya menyerupai yang originalnya ya. Kalau kalian ingat, Countach yang original itu punya dua klaster lampu, yang salah satunya adalah lampu model pop-up. Tapi karena alasan regulasi keselamatan ya kalau nggak salah, jadinya lampu pop-up-nya nggak bisa lagi diaplikasikan di New Countach. Tapi headlamp-nya yang berbentuk pipih sebetulnya juga udah cukup mirip dengan versi originalnya. Jadi ya masih oke lah. Untuk sisi samping eksteriornya, ada beberapa desain original yang juga diaplikasikan di versi New Countach. Pertama adalah air intake yang sejajar dengan kaca jendela mobil. Konsep air intake ini sebetulnya udah diaplikasikan di Lamborghini Murcielago dan sekarang dipakai juga di New Countach. Tapi kalau secara proporsi ukuran sih, sepertinya nggak sebesar dan sementereng yang di versi originalnya ya. Selain itu ada juga air intake di bagian samping pintu yang ukurannya jauh lebih besar dari yang versi originalnya. Di Countach original, air intake yang di pintu ukurannya cukup kecil kalau dibandingkan secara proporsi terhadap keseluruhan ukuran pintunya. Tapi yang di versi New Countach, lubang udara ini jadi jauh lebih dominan dan sangat kelihatan. Bahkan jadi semacam highlight dari keseluruhan desainnya ya. Detail desain lain di bagian samping yang juga masih terinspirasi dari the original Countach adalah fender atau ruang rodanya. Jadi kalau di Countach yang dulu, bentuk fendernya itu kan bukan bulat ya sebagaimana desain fender yang kita tahu. Bentuk fendernya itu cenderung agak mengotak dan bersudut gitu. Nah, detail desain inilah yang kembali dicomot dan diaplikasikan di New Countach. Bedanya,
Kalau di fendernya Countach yang dulu itu ada kayak semacam over fendernya gitu ya, jadi kayak lebar nongol keluar. Nah, over fendernya ini nggak ada alias menghilang di versi yang barunya. Detail lain yang juga dibawa dari Countach original ke versi barunya yaitu desain velgnya. Countach yang dulu itu punya desain velg yang sebenarnya cukup ikonik sih ya. Bentuknya itu kayak ngeblok, tapi dengan 5 lubang berbentuk bulat-bulat. Bisa dibilang desain ini tuh mirip dengan dial telepon-telepon kuno zaman dulu yang nomornya masih diputar gitu ya. Desain ini masih coba dibawa ke versi terbarunya, tapi memang kalau secara sekilas jadinya nggak terlalu kelihatan. Di versi terbarunya, 5 lingkaran ini masih ada di velgnya, tapi dikombinasikan dengan bentuk palang bermotif heksagonal segi 6. Nah, bagian belakang dari New Countach juga masih mencoba untuk mengambil beberapa detail dari original Countach. Bentuk heksagonal yang jadi rumah buat tail light-nya juga masih diadopsi di New Countach. Walaupun secara proporsi, sebetulnya keseluruhan sisi belakang New Countach itu lebih pipih ya. Lampu belakangnya original Countach punya 3 klaster lampu yang bentuknya kotak-kotak. Ketiga lampu ini juga muncul di New Countach walaupun dengan desain yang baru dan teknologi yang beda juga pastinya. Kalau yang New Countach sekarang udah pakai LED, nggak kayak bohlam biasa kayak mobil yang Countach originalnya. Beberapa seri original Countach itu juga punya spoiler yang ukurannya gede dan tinggi. Di New Countach, spoiler ini berubah jadi elektrik. Saat nggak dipakai dia akan ngumpet tuh di bagian atas tail light-nya. Dan ketika dibutuhkan, baru dia akan naik dan muncul. Jadi dari segi tampilan spoiler New Countach kelihatan lebih kalem, lebih santun gitu ya. Nggak terlihat overly agresif, tapi tetap optimal secara fungsional untuk memberikan downforce di kecepatan tinggi. New Countach ini sendiri ditawarkan dengan opsi warna eksterior ala-ala tahun 70-an. Seperti warna hijau dan kuning, untuk membalur seluruh bodinya yang terbuat dari material carbon fiber. Ya, tipikal warna yang solid dan shocking bright gitulah. Tapi walaupun begitu, Lamborghini juga tetap menawarkan opsi warna-warna modern juga buat mereka yang ya mungkin nggak serak atau nggak seberani itu ya dengan warna shocking ala warna-warna retro. Kalau urusan performa, sebetulnya mesinnya masih mengadopsi mesin yang udah ada sekarang, ya, udah dipakai. Jadi mesinnya sebagaimana keseluruhan mobilnya adalah daur ulang dari mesin yang udah dipakai oleh model sebelumnya. Dalam hal ini adalah Aventador dan Sian. Mesin yang dipasangkan ke dalam New Countach adalah mesin naturally aspirated 6500 cc V12 yang dipasangkan dengan sebuah motor listrik. Ya, jadi mesinnya ini agak hybrid ya. Mesin pembakaran internalnya menghasilkan tenaga sebesar 770 horsepower dan kalau ditambah dengan tenaga yang dihasilkan oleh motor listriknya yang sebesar 34 horsepower, total output power dari New Countach mencapai 800 horsepower. Motor listrik yang dipasang di New Countach ini bukan sembarang motor listrik ya. Jadi kalau biasanya motor listrik yang digunakan oleh mobil lain itu menggunakan basis dukungan baterai lithium ion, di New Countach, Lamborghini memanfaatkan teknologi superkapasitor. Lamborghini mengklaim kalau si teknologi superkapasitor ini 3 kali lebih efisien dibandingkan baterai lithium ion dengan bobot yang sama. Dari segi konstruksinya, si motor listrik ini dihubungkan langsung ke gearboxnya supaya pengendaranya mendapatkan experience dan perasaan penyaluran tenaga yang sama dengan mesin V12 normal. Dengan segala kecanggihan teknologi yang diaplikasikan oleh Lamborghini ke dalam New Countach, mereka mengklaim bahwa mobil ini bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,8 detik aja. Not bad lah ya. Apalagi kalau dibandingkan mungkin dengan versi di original Countach-nya sendiri. Untuk bagian interiornya, ya, ini supercar sih ya. Jadi untuk materialnya juga nggak seistimewa kayak kita lagi ngomongin interiornya Bentley atau Rolls-Royce gitu. Atau misalnya Bugatti. Walaupun mobil ini eksklusif dan limited, mau gimana pun darahnya masih Lamborghini.
Interiornya nggak akan tiba-tiba dihiasi oleh material eksotis kayak kayu premium, gemerlap lampu ambience light, atau bahkan bongkahan emas gitu ya. Jadi kalau boleh jujur ya sebetulnya nggak banyak yang bisa dibahas dari interiornya Countach. Palingan cuma sebuah tombol bertuliskan Stile yang ketika dipencet akan memainkan animasi yang menjelaskan filosofi desain dari New Countach. Ya bisa dibilang ini agak gimmick sih. Speaking of nggak banyak yang bisa dibahas dari interiornya, mobil ini juga ketersediaannya nggak banyak. New Countach hanya diproduksi sebanyak 112 unit dengan harga per unitnya sekitar 2,6 juta dolar. Terus gimana dengan the 2.6 million dollar question? Apakah mobil ini layak untuk menyandang nama Countach? Kalau saya pribadi sih, ini opini pribadi ya, merasa agak kurang. Maksudnya kalau mau memberikan penghormatan terhadap salah satu produk yang paling ikonik yang pernah mereka miliki, harusnya mungkin mereka membuatnya dari nol gitu ya, dengan proses R&D yang lebih proper, bukannya cuma ambil basis dari yang udah ada terus di rename. Rasanya kayak kurang greget aja gitu. Tapi ya sudahlah, siapa saya gitu kan. Toh saya juga nggak punya uang 2,6 juta dolar, jadi harusnya saya nggak punya hak buat komplain gitu. Apalagi total unit produksi sebanyak 112 unitnya udah laku terjual semua. Jadi ya mungkin memang pendapat saya tadi juga nggak valid lah. Ya, anyway, itulah tadi sekilas fakta tentang New Lamborghini Countach. Sebuah mobil yang mencoba mengulang sejarah dari sebuah poster car menjadi phone wallpaper car. Gimana menurut kalian dengan New Countach ini? Pantaskah dia untuk dipajang jadi wallpaper di smartphone kalian? Atau justru kalian punya mobil lain yang jadi andalan buat wallpaper di HP kalian? Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.